Baik Bu, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan perihal mengenai 5 pertanyaan dari praktikum week 1 dari sesi kedua, yaitu pertanyaan pertama, pengertian DPMS. DPMS adalah singkatan dari Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data, yaitu perangkat lunak atau software yang dirancang untuk membuat, menyimpan, mengatur, mengelola, dan mengambil dan memanipulasi data dari sebuah basis data secara terstruktur dan efisien. Jawaban dari pengertian DBMS ini saya ambil dari jurnal Sabrina et al. Dari keluaran 2023 dari halaman ke-224. Pertanyaan kedua yaitu komponen utama dari DBMS. Architecture. Ada 3 komponen, yaitu komponen pertama, Relation Query Processor, yang berfungsi sebagai parsing atau memorisasi sintaks dalam SQL, kemudian optimization atau penentuan rencana eksekusi yang terbaik, dan terakhir execution atau pelaksanaan query berdasarkan rencana yang sudah dibuat. Yang kedua ada Transactional Storage Manager. Komponen ini berfungsi sebagai mesin penyimpan dan mengatur semua akses manipulasi data seperti pembuatan file atau pembuatan seperti create, read, update, atau delete, serta juga menjamin property asset, yaitu atau kepanjangannya anatomic, consistency, isolation, dan durability. Yang komponen ketiga ada shared components atau utilities. Katalog manager atau data dictionary yang menyimpan metadata seperti skema, tabel, atau kolom. Memory manager mengalokasikan memori dalam runtime. Client communication manager atau processor manager mengenai koleksi klien penjadwalan proses. Jawaban dari pertanyaan ini saya ambil dari jurnal Architecture of Database System oleh Joseph M. Harlan, keluaran dari halaman 141 sampai 259. Pertanyaan kedua itu komponen dari SQL Server 24. Ada beberapa komponen yaitu database engine atau mesin database. Komponen ini bertugas sebagai pemproses, penyimpan, dan pengamankan proses dan menjalankan query. Yang kedua ada SQL Server Integration atau SSIS, yaitu layanan ekstraksi, transformasi, atau pembuatan data atau ATL. Yang ketiga ada SQL Server Analysis atau SSAS. Komponen ini berfungsi sebagai analitik bisnis, OLAP atau data multidimensi, dan juga data mining. Yang keempat ada SQL Server Reporting Service atau SSRS yang membuat dan menjadikan laporan dari database, yang juga berfungsi sebagai replication dan juga menyalin atau menyinkronkan data dari setiap server atau database. Kemudian ada service broker yang berfungsi sebagai komunikasi internal berbasis pesan antar aplikasi atau database. Kemudian ada SQL Server Agent yang berfungsi sebagai schedule seperti pencetakan rutin atau pemeliharaan atau maintenance. Kemudian ada tools administration termasuk SQL Server Management Studio, SQL CMD, dan utilities yang lain yang bersifat manajemen pada server atau objek database. Kemudian ada in-memory OLTP atau hackathon yang berfungsi sebagai mempercepat OLTP yang mengeksekusi tabel dan prosesor tersimpan langsung di memori. Kemudian ada layanan tambahan seperti Data Quality Service, DQRS, kemudian Master Data Service, MDS, yang berfungsi sebagai manajemen kualitas sumber daya data. Jawaban dari pertanyaan ini saya ambil dari Research on Architecture of Additional SQL. Kemudian apa itu database? Menurut Colony dan Beck dari tahun 2010, database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan beserta dengan deskripsinya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. Saya ambil dari jurnal Colony di Berkeley yang berjudul Database System: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management dari halaman keempat. Kemudian, mengapa menggunakan database? Database digunakan karena dapat mempermudah pengelolaan data secara terstruktur, meningkatkan keakuratan, dan pendukungan pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mempercepat akses informasi. Saya ambil dari jurnal Charlie A. Bowen dan
A. Saputra R. Keluaran 2023 yang berjudul Manfaat Penggunaan Database dan Pengelolaan Layanan Perpustakaan UN Sumatera. Dan yang terakhir, kapan database digunakan? Database digunakan ketika suatu organisasi harus mengelola data dalam jumlah besar yang membutuhkan akses data yang tepat, yang dapat digunakan banyak pengguna, serta memerlukan keamanan konsistensi data. Saya ambil dari jurnal yang sama, dari halaman 14 sampai 19. Sekian dari yang dapat saya presentasikan dari slide saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.